Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan pada malam ini. Mungkin di bagian negara lain ini ada pagi hari. Itu adalah nikmat yang kita rasakan. Yang paling utama, nikmat yang paling besar kita rasakan adalah kesehatan. Ya, alhamdulillah beberapa jamaah kita ya, walaupun ada yang sudah terindikasi positif ya corona ataupun pandemi pada saat ini, tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Allah berikan kita kesehatan. Saat itulah kesehatan tuh nilainya mahal sekali. Tidak bisa ditukar dengan nilai mata uang manapun, tidak bisa ditukar dengan apapun, karena kesehatan itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kita. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat kita. Kalau tidak diberikan kesehatan, mungkin yang sudah merasakan sakitnya penyakit pandemi pada saat ini bisa lebih merasakan bahwasanya sehat itu sangat mahal, tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka berbanyaklah bersyukur kita semua atas nikmat kesehatan. Nikmat iman, Islam, dan ihsan kita juga wajib, karena itu adalah dasar daripada nikmat-nikmat yang kita paling dasar daripada nikmat itu. Kita masih diberi keimanan kepada Allah, ya, kita masih menjadi Muslim, ya, dan kita juga bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala selaku seorang muhsin. Oleh karenanya, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Tidak lupa pula salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita, walaupun kita tidak hadir pada zamannya, tetapi kita masih bisa merasakan Rasulullah hadir bersama kita, mengajarkan ajaran-ajaran agama sesuai dengan apa yang telah Allah berikan, sehingga kita semua dapat merasakan menjadi seorang Muslim, dan semoga kita semua dapat mengikuti jejaknya, dan semoga juga Allah memberikan wasilah syafaat kepada Rasulullah dan masuk ke Jannatul Na'im bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang program Pasti Aku Bisa. Ya, ini ada semacam shortcutnya dari power ini adalah Pasti Aku Bisa. Saya akan share ya materinya sebentar. Semuanya bisa melihat ya. Program kita pada malam ini adalah Pasti Aku Bisa. Pasti adalah program Alpha Mind State terintegrasi dan Islami. Ya. Jadi pasti itu program Alpha Mind State terintegrasi dan Islami. Allah kuasa utuh bisa bersama ilahi hingga akhir. Ya, sampai akhir atau hingga akhir.
Dasarnya adalah kegiatan ini sebagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun, ya, hingga melihat di hadapannya adalah Laut Merah, ya. Ketika Bani Israel sudah khawatir, sudah dalam keadaan yang takutan, maka Nabi Musa berkata, Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Surah ayat 62. Sesungguhnya Allah bersamaku dan akan memberi petunjuk. Dan pasti memberi petunjuk. Jadi pasti aku bisa itu. Sesungguhnya Allah bersamaku pasti memberi petunjuk. Ya. Apa sih pasti itu? Kenapa saya gunakan kata pasti? Karena itu di sini kita di majelis kita itu seorang muslim itu, mukmin itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan pikirannya, pengetahuan tentang jiwanya, ya, dan pengetahuan tentang jasmaninya ataupun raganya. Kebanyakan seorang mukmin itu ataupun muslim pada saat ini hanya mengedepankan nilai-nilai keyakinan, tetapi logikanya tidak dibangun. Padahal Allah memberi kita akal, sehingga kita harus paham seperti apa sih yang Allah inginkan, seperti apa sih yang Allah harapkan, ya. Maka kita harus mengeksplor pengetahuan kita, bagaimana menyinkronkan antara pikiran, jiwa, dan raga kita. Kadang hati kita, jiwa kita yakin, logika kita membantah. Kenapa? Ada ketidaksinkronan. Sedangkan iman adalah diyakini dalam pikirannya, diyakini oleh hatinya, diucapkan oleh lisannya, dan dikerjakan dengan perilakunya. Jadi tanda orang beriman itu tidak ada disharmoni antara pikiran, jiwa, dan raganya. Tetapi seorang yang beriman itu adalah ada harmoni, ada kekuatan antara pikiran, jiwa, dan raganya menyatu. Jadi tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena pikirannya sudah mengiyakan, hatinya mengiyakan, raganya pun mengiyakan. Jadi kalau ada tidak sinkronan antara pikiran, jiwa, dan raganya, berarti imannya masih kurang. Nah, oleh karenanya saya berusaha untuk meminjam kata-kata ilmu-ilmu neuroscience, ya, ilmu-ilmu tentang frekuensi pikiran, ya, ataupun akal. Ya. Saya juga pernah mengikuti pelatihan dan saya sudah memang mendapatkan gelar, ya, di non akademis, ya, yaitu Master MGMCH biasanya, Grandmaster Clinical Hypnosis, dan beberapa gelar lainnya, yang semua itu saya kira gelar nggak penting lah, yang penting ilmunya. Walaupun certified dan saya boleh menggunakan sertifikat ini untuk membuka layanan jasa untuk clinical hypnotherapy, dan saya juga license di bidang herbalis, ya. Saya juga tergabung di dalam AHN, Asosiasi Herbalis Nusantara, dan saya juga terapis di bidang Tibun Nabawi, certified juga, license juga. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggali kembali ajaran-ajaran agama Islam, ya, yang masih belum kita temukan, yang kita korelasikan dengan keilmuan pada saat ini. Jadi pembelajaran itu tidak lain adalah untuk menggali kembali keilmuan-keilmuan Islam yang masih berserakan, yang harus kita sinkronkan dengan pengetahuan kita pada saat ini.
Oke, kita bahas dulu itu pasti, yaitu program Alpha Mind State. Apa sih Alpha Mind? Bukan Alfamart ya, Alpha Mind ya. Alpha Mind State. Ya, state itu keadaan ya, Alpha Mind itu gelombang ataupun frekuensi pikiran. Bisa kita lihat di sini. Ya. Ini kalau orang-orang psikolog ataupun hipnosis ya, orang-orang yang belajar tentang hipnosis ataupun orang-orang yang mengetahui tentang keilmuan bawah sadar ataupun subconscious ya. Jadi frekuensi otak manusia itu dibagi menjadi 5 keadaan. Pertama, delta, sadarkan diri, ya tak sadar. Eta, subsadar. Alfa, sadar. Beta, super sadar. Gamma, hipersadar. Frekuensinya bisa kita lihat di sini di delta 0,1 sampai dengan 4. Ya. Kalau untuk subsadar 4 sampai 8. Kalau untuk alfa 8 sampai 15 Hz ya. Selanjutnya super sadar 15 sampai 30 dan hipersadar 30 sampai 45. Dan itu terlihat ya, ada gambaran gelombangnya ini, gelombang tak sadar, frekuensi otaknya tidak terlalu banyak kegiatan ya, tidak. Nah, subsadar, theta di sini, alfa. Nah, jadi kita mengambil gelombang frekuensi alfa ya di alfa sini dan beta dan hipersadar. Jadi delta itu biasanya frekuensi otak kita terkait kepada insting ataupun naluri. Tidur tanpa mimpi, nggak sadar pokoknya mah ya. Tidur nyenyak, tidur lelap, pingsan, trance berat. Trance itu kan macam-macam, ada yang light trance ya, ada yang heavy trance. Kalau light trance itu biasanya kita gunakan ketika kita tahanus ataupun meditasi di alfa ya. Tapi kalau trance berat itu jadi totalitas kita kehilangan kesadaran dan ada makhluk ataupun kesadaran lain di dalam diri kita sehingga kita tidak mengetahui apa yang telah kita lakukan. Nah itu ya, itu dalam gelombang delta. Koma ringan, kalau koma ringan, koma juga dalam keadaan frekuensi delta. Produksi hormon pertumbuhan meningkat. Delta rendah, koma berat, mati suri. Nah, mati suri ini dikategorikan delta rendah juga. Karena otaknya seakan-akan tidak ada pergerakan. Tidak ada kegiatan ataupun frekuensinya sangat rendah sekali. Selanjutnya di theta. Theta ini terkait kepada emosi, pengalaman, emosional, kreativitas, ya, meditasinya dalam sekali, ya. Kalau di theta, jadi hampir-hampir tidak bisa mengetahui ataupun kita sebut meditelap. Niatnya meditasi tetapi akhirnya terlelap. Nah, itu di theta ya. Gerbang ke alam pikiran bawah sadar, mengantuk, tidur bermimpi, terhipnosis ya. Jadi seseorang yang dihipnosis biasanya kan tidur lebih lelap, tidur lebih lelap, tidur lebih lelap misalnya. Alam bawah sadar Anda 10 kali lipat lebih dalam daripada sebelumnya. Itu kan suka dikatakan oleh hipnosis ya. Hipnosis ya kepada suyet, pada orang yang sedang dihipnotis biasanya. Jadi trans, produksi katekolamin meningkat, vital untuk memori atau ingatan dan pembelajaran. Ya, ingatan-ingatan kita pembelajaran tersimpan di dalam theta ini. Nah, sedangkan kalau alfa adalah bangun kesadaran penuh akan badan dan lingkungan, produksi frontonin meningkat, alfa rendah, relaksasi, pratidur, gerbang akses kepikiran bawah sadar, trance ringan. Nah, biasanya di meditasi itu kita gunakan relaksasi ataupun masuk ke alfa rendah, pratidur, masuk ke alam pikiran bawah sadar kita, ataupun disebut trance ya, trance ringan. Beta frekuensi naik lagi, pikirannya sudah banyak lagi,
ya, dalam pikiran gelombang frekuensinya sudah meningkat lagi, merasa berpikir, kita lagi mikir nih, nah itu dalam keadaan beta. Persepsi, ketika semuanya melihat ataupun mendengar saya berbicara, nah itu kan punya persepsi. Mengartikan apa yang saya katakan, berusaha konsentrasi, ya, kognisi, aktivitas mental, nah itu di dalam frekuensi beta. Beta tinggi, ansietas atau gelisah, ekstasi atau keterangsangan. Nah itu. Hanya kalau kita dalam keadaan tidak menentu tuh, dalam keadaan beta yang tinggi. Misalnya kita terlalu fokus kepada satu keadaan, misalnya ada kejadian, mohon maaf saat ini mungkin banyak yang merasakan tuh ya, orang-orang yang terpapar COVID sehingga dia anxious ya, dalam keadaan yang sangat galau, gelisah, gimana ini gimana itu, was-was atau keterangsangan. Mungkin secara biologis seseorang nih biasanya gitu kan ya, punya keterangsangan terhadap sesuatu dan itu ingin cepat-cepat, ingin melakukan itu. Selanjutnya gamma, hasrat konsentrasi sangat tinggi ya, ini fokus, ekstasi tinggi, pengerahan energi, gamma tinggi, konsentrasi tinggi luar biasa, pengerahan energi luar biasa. Makanya kalau kita sering nonton film apa sih, Hulk gitu ya, itu kan gamma ya, meningkat sekali pikiran hipersadarnya, di luar kesadaran itu sangat tinggi sekali hingga dia bisa merubah bentuk fisiknya ya, energinya meningkat. Nah itu sesuatu biasanya orang belajar tenaga dalam juga dia mengerahkan konsentrasinya untuk menarik nafas, membuang nafas, dan fokus kepada tujuan targetnya. Orang yang sedang belajar juga bela diri gitu ya, dia kesadarannya itu meningkat sekali, bahkan melewati ketika pikirannya dalam frekuensi beta. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dalam neuroscience, sebenarnya dalam keadaan apapun, termasuk saat diam, pikiran kita tak pernah bisa berhenti. Selalu ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita. Pikiran kita tak bisa dikendalikan untuk dihentikan aktivitasnya. Jadi, pikiran itu, kalau kata mentor saya dulu dikatakan, like a wild monkey, monyet liar. Dia nggak bakal diam, terus saja. Ada aja yang di dalam pikiran kita nih. Kita lagi mikirin sesuatu, ada pikiran lainnya. Jadi pikiran itu bercabang. Nah, biasanya kalau kita mau meditasi tuh, ya ada juga tuh pikiran kita masih di gelombang katakanlah masih di gelombang beta, ya. Ada persepsi ini ada apa nih? Kok rasanya begini? Oh, jadi belum masuk ke alfa, belum masuk turun, frekuensinya belum turun ke tingkat kesadaran secara mental. Jadi belum masuk relaksasi, belum masuk ke trans gitu ya, masih dalam keadaan sadar, kita melihat bayangan dalam pikiran kita. Nah, itu biasanya seperti itu. Sehari semalam, menurut pakar Neuro-Linguistic Programming ataupun NLP, ini banyak dikaji saat ini ya, kita memasukkan sekitar 40.000 ide ke dalam pikiran kita. Lintasan ide di kepala kita bisa terus fokus di satu ide, bisa juga berubah secara spontan. Dengan begitu cepat. Secara fisik kita diam, tapi isi pikiran kita terus berputar. Pernah nggak punya masalah gitu ya? Lalu kita berusaha mencari solusi dengan pikiran kita, apa yang dirasakan? Oh gini ya, kalau nggak begini terus begini, kalau ini gini gini gitu. Nah itu banyak tuh ide dalam pikiran kita masuk. Bahkan ketika kita lagi dalam berkendara, kemungkinan ya, secara otomatis kita walaupun nggak mikirin masalah, tapi seakan-akan dapat ide dalam pikiran kita. Oh masalahnya selesai dengan cara begini. Nah itulah kegiatan pikiran kita.
Ya, itu pikiran ya. Menurut ilmu NLP tadi, Neuro Linguistic Programming, manusia melakukan pemrograman dalam pikiran atau otaknya dengan menggunakan bahasa sepanjang waktu. Kita menggunakan dengan bahasa masing-masing dalam pikiran kita. Manusia menginstal berbagai program ke dalam otak melalui rangkaian kata yang dipilih. Jadi ada beberapa orang yang mengetahui ataupun mempelajari tentang cara berpikir, bilang gini, kayak Dale Carnegie itu ya kalau tidak salah. Katakan bahwasanya you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Apa yang terlintas dalam pikiranmu itu merepresentasikan siapa dulu. Kalau di pikirannya itu hanya ingin dunia, gitu ya, berarti Anda menjadi hamba dunia. Tapi ketika Anda dalam pikiran Anda ingin menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam pikirannya akan terus ada pikiran tersebut. Jadi tergantung dirinya. Oleh karenanya kita harus bisa mereset kembali nih pikiran kita. Ya, kita bagaimana cara meresetnya nanti kita pelajari ya. Kita lanjutkan kepada hasil program. Nah, pemrograman ini ide itu hasil daripada satu dalam area pikiran kita itu dari biasanya menurut pengalaman atau hipotesa kita, ya, atau observasi kita terhadap satu keadaan. Jadi ketika kita melihat paradigma itu dibangun ketika kita sudah mengalami satu kejadian, maka terjadilah yang namanya output. Nah, output ini akan sangat bergantung pada pilihan kata dan rangkaian kalimat input yang diproses dalam pikiran. Apabila inputnya positif, outputnya pun positif. Contoh gini, ada satu kasus perempuan ini, seorang perempuan yang sudah 5 kali gagal menikah. Maka dia menyimpan paradigma dalam pikirannya. Kalau ada laki-laki yang datang mau menikahinya, maka orang itu pasti nggak jadi. Karena sudah banyak kejadian dalam pikiran, dalam kehidupannya. Dan menjadi salah satu program dalam pikirannya, orang itu pasti nggak mau nikah dengan saya. Itu akhirnya diinput dalam pikirannya, ya, outputnya seperti itu. Kalau negatif, akan negatif. Ya, hasilnya akan negatif. Tapi kalau positif, nah, ketika paradigma negatif ini, lalu dia banyak melakukan observasi kembali, lalu dia mulai menata ulang pikirannya kembali, memprogram kembali pikirannya, maka hasilnya akan positif. Jadi tergantung daripada jalan berpikir kita nanti. Ya, apabila kita optimis, input kata-kata yang digunakan hampir bisa dipastikan berupa kumpulan kata dan rangkaian kalimat yang mengandung unsur optimisme. Contoh, dalam afirmasi di N7KP kita kan sering mengatakan saya ikhlas menerima, barokah, nur, 7 kalimat pusaka dengan memohon keberkahan, bimbingan, bantuan, dan perlindungan. Ya Allah terjadi. Kata-kata itu merefleksikan bagaimana kita ingin menjadi. Itu sebetulnya bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman dalam pikiran kita supaya kita menerima satu, barokah, berkahan, bimbingan Allah, bantuan. Ketika sudah dibimbing, ada orang dibimbing lalu dilepas begitu saja? Ada. Hanya membimbing secara teori. Tetapi kalau dia totalitas, maka harus dibantu. Karena terkadang ketika seseorang sudah diajarkan, mereka menemukan kesulitan-kesulitan. Maka kita minta dibantu. Bimbingan, bantuan, dan perlindungan. Dalam menjalankan satu tindakan, kadang banyak sekali yang namanya obstacle ataupun halangan, ya. Halangan dalam kehidupan kita, dan kita mohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari segala macam halangan, ya, atau keburukan dalam perjalanan hidup. Bimbingan, bantuan, dan perlindungan Allah terjadilah. Kita sangat berharap Allah mengatakan kun faya, maka jadi,
maka jadilah gitu. Nah, kalimat ini tidak menggunakan kata-kata yang negatif, tapi lebih kepada kata-kata yang positif dan afirmatif sifat. Jadi, pikiran kita menerima, jiwa kita menerima, tubuh kita pun menerima. Maka itu akan menjadi nyata dalam kehidupan. Andai kata kita suka marah dan gampang mengumpat, kemungkinan besar input kata-kata yang kita proses pun kata-kata yang mengarah ke perilaku seperti itu. Mohon maaf, ada orang yang suka ngatain orang ya. Maka dia sebetulnya tipikalnya seperti itu. Tidaklah yang keluar dari teko adalah isi air teko. Tidak mungkin yang keluar dari lisannya kecuali ada yang dalam pikirannya. Misalnya mohon maaf, kata-kata yang kasar, bon binatang, monyet misalnya, anjing, ya, pun apa, etan ya. Itu sebetulnya ada dalam dirinya ketika dia mengucapkan itu udah kata-katanya. Goblok, tolol, nah segala macam. Kalau dia terus-terus begitu, dia menjadi pribadi yang seperti itu. Maka kata-kata terus latih menjadi kata-kata yang positif. Kalau kita lagi kesel sama anak, misalnya contoh ya, kamu bego misalnya, nggak boleh. Dasar anak soleh. Jadi energinya berubah. Jadi kita jadi doa. Dasar susah nih, anak soleh nih. Soleh, kamu mah bener-bener soleh. Bukan nyindir, tetapi doa jadinya. Ya, jadi seluruh input yang kita lakukan bisa berasal dari media, obrolan dengan kawan, bahan bacaan, dan sebagainya. Jadi input yang saya bilang tadi, input dalam pikiran kita itu berasal dari macam-macam. Dari media, obrolan, literatur ya, bacaan, dan sebagainya. Bahkan pengalaman kehidupan. Dari sekitar 40.000 ide yang masuk dalam pikiran kita, yang kita input dan diproses di dalam pikiran manusia, secara alamiah didominasi hal-hal negatif. Iya ya, kenapa begitu? Manusia itu kepada hal negatif itu lebih cepat, bisa diadopsi, bisa direkam daripada yang positif. Nah, itu menurut ilmu NLP. Tapi betul, anak kecil itu ya bisa mengumpat ketika dia melihat orang lain mengumpat. Entah itu orang tuanya, entah itu lingkungannya. Tetapi ketika diperlihatkan hal-hal yang positif itu sulit. Ya, ada pepatah dikatakan su'ul khuluqi yu'di. Apa itu? Perilaku buruk ya. Itu menular. Pernah nggak waktu kecil gitu ya, kita melihat anak kecil, teman di sekolah gitu ya, mungkin pengalaman nih, semacam mau duduk kursinya ditarik, lalu tertinggal, terjatuh ya. Itu tidak mesti diajarkan seperti itu. Anak lain yang melihat itu bisa meniru. Makanya Allah pernah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tuh mengilhamkan fujur, kelakuan yang kurang baik ya, ataupun pikiran kurang baik, tindakan-tindakan yang kurang baik, taqwaha dan takwanya. Karena setan itu lebih banyak ya. Jadi cepat sekali tuh seperti menghina orang gitu ya, mencemooh orang gitu. Itu lebih cepat daripada memberikan persepsi negatif tentang pribadi seseorang. Ya. Lebih memprihatinkan lagi, ternyata proses memprogram pikiran itu lebih banyak yang tidak disadari manusia, semuanya mengalir begitu spontan dan otomatis. Contoh lagi, saat ini kita ikut kajian seperti ini ataupun pelatihan. Nah, ini secara tidak sadar kenapa sih diikuti? Mengalir begitu saja spontan karena sudah ada persepsi positif dan tidak sedikit yang mengabaikan juga materi pada malam ini dikarenakan menganggap ini tidak penting, menganggap ini adalah pelatihan ataupun hal-hal yang tidak layak untuk kita lakukan atau dilakukan gitu kan. Karena padahal saya sudah jelas-jelas memberikan informasi, misalnya bahwasanya dana yang terkumpul kita berikan untuk
fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua adalah program kemanusiaan yang berasal dari Al-Quran. Tapi bagi mereka yang menganggap ini, hidup saya masih susah, kenapa saya harus berbagi? Nah, dia belum mendapatkan ide positif, pengalaman positif, atau frekuensi otaknya tidak sesuai. Karena apa? Untuk mendapatkan frekuensi positif, obstacle-nya ataupun halangannya itu sangat banyak. Ya. Apabila dibiarkan apa adanya tanpa treatment khusus, tentu saja manusia akan lahir sebagai makhluk yang dikendalikan oleh pergulakan kata-kata negatif yang pada akhirnya menghasilkan manusia yang berperilaku negatif dengan kesadarannya. Sungguhnya manusia bisa proaktif untuk mengendalikannya agar input yang diproses dalam otaknya ide-ide positif. Ya. Untuk melahirkan ide-ide, rangkaian pikiran, frekuensi yang positif itu harus dilatih. Harus dilatih. Dalam perspektif NLP, Neuro Linguistic Programming, sesungguhnya zikir adalah proses pemrograman otak. Nah, kan berarti zikir yang kita lakukan adalah menaruh ide positif di pikiran kita, frekuensi otak kita, atau proses penginstalan software pikiran yang baik ke dalam pikiran kita. Zikir adalah upaya sadar dan secara sengaja mengatasi kata-kata negatif yang seringkali agresif memprogram pikiran kita. Jadi frekuensi negatif itu ya datangnya dari siapa kalau bukan daripada iblis laknatullah. Ya. Setan ya. Setan itu adalah gelombang energi negatif yang ada di alam semesta ini. Itu setan, jauh daripada Allah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 1, ya ayyuhalladzina dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Tuh. Jadi zikir itu adalah proses pemrograman frekuensi pikiran kita ya, agar pikiran kita masuk ke frekuensi yang positif. Mengulang terus seperti istighfar, tasbih, hamdalah, takbir, asmaul husna, dan berbagai doa lainnya, baik dilisankan maupun dalam hati, merupakan upaya untuk menanamkan pikiran positif dalam memprogram otak, pikiran, ya, jiwa, dan rohani kita. Ya, jadi zikir itu adalah upaya untuk memprogram pikiran kita ke dalam frekuensi ilahiyah, ya, berketuhanan. Makanya seperti yang pernah disampaikan oleh penemu ISQ Abdullah Gimnastiar ya, sebagaimana diteliti juga oleh orang kesehatan, orang medis, bahwasanya di dalam otak kita, di dalam otak kita itu ada namanya God spot, titik ketuhanan. Ya. Nah, disitulah seseorang kalau menemukan pencerahan dalam otaknya itu dalam God spot tadi. Mengulang-ulang zikir berarti pula mencegah masuknya kata-kata yang negatif yang hendak mendominasi pikiran kita. Jadi zikir itu berkata akan menolak ya, frekuensi negatif yang mau masuk ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu zikir yang intens dan penuh kekhusyuan akan menyapu pikiran-pikiran galau. Ya. Alladzina, Allah berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ingatlah alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan tenang hatinya karena berzikir kepada Allah. Ala, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya.
memperbanyak zikir adalah salah satu amalan yang disebutkan Rasulullah SAW untuk dilazimkan setiap saat. Jadi kita paham nih sekarang nih, bahwa saya zikir itu adalah salah satu program install frekuensi pikiran. Jadi kita harus pahami, lagi malas zikir tuh berarti ada frekuensi lain nih dalam pikiran kita. Kita harus atasi. Tidak sedikit kan kalau kita sudah sering zikir itu, yang tadinya pikirannya nggak tenang bisa menjadi tenang. Nah ini dasarnya. Kenapa? Kita bahas tuh dengan NLP. Ya, dengan frekuensi, bahwasanya frekuensi itu, zikir itu akan membersihkan pikiran frekuensi kita. Nah, ketika kita sudah melazimkan zikir, ya, ketika kita sudah melazimkan zikir, frekuensi otak kita ya akan bisa menyerap frekuensi positif yang ada di alam semesta. Bahkan kita bisa masuk ke frekuensi pikiran orang lain. Ya, sehingga bisa diketahui, bahkan kita bisa memberikan satu gelombang frekuensi positif ke orang lain, sehingga orang yang sedang galau bisa menjadi tenang, orang yang sedang sakit bisa jadi sembuh. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita tampilkan dalam gambar ini, terjadi sentuhan frekuensi, medan gelombang elektromagnetik frekuensinya itu menyebar, sedangkan kita tahu frekuensi itu tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Mau Anda di Mekah, mau Anda di dalam bumi, ketika frekuensi kita mengatakan sesuatu itu mengandung frekuensi, mempengaruhi. Contoh gini, dalam ilmu hipnosis misalnya, orang bilang gini, tadinya sehat nih. Seperti saya sekarang sehat. Tapi kalau saya katakan gini, saya kayaknya sakit kepala nih. Saya kayaknya sakit kepala. Terus diulang. Lama-lama itu sakit kepala. Pikiran kita akan merespon kata-kata tersebut dan menjadikan nyata dalam pikirannya dan berdampak nyata terhadap jasadnya. Jadi hati-hatilah berkata-kata. Berhati-hati dalam berpikir. Makanya dalam Islam diajarkan untuk husnuzan. Walaupun kejadiannya sepertinya negatif, tetapi sebetulnya pasti ada positif. Allah menyimpan frekuensi positif pada setiap kejadian yang negatif sepertinya. Karena negatif dan positif itu ada pada persepsi kita sendiri. Seperti saat ini, kita berpikiran bahwasanya penyakit ini yang ada pada saat ini, wabah ini menyulitkan. Bahkan kategorinya ini adalah sesuatu yang sangat kita takutkan dan sebagainya. Tetapi sebetulnya Allah menyimpan rahasia positif, hikmah positif di situ. Artinya apa? Dengan ini kita lebih berkomunikasi dengan anak dan istri, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Kita lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga. Di situ juga kita lebih banyak melazimkan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Ya. Karena kita semua paham, kita semua yakin bahwasanya tidak ada yang dapat menolong kita terhindar dari penyakit ini, ataupun yang sudah kena bisa disembuhkan kecuali Allah meridhoi. Kalaupun kita sudah berusaha tapi berikhtiar tetapi Allah belum meridhoi, maka kita tidak akan pernah selamat. Ini ujian iman bagi kita, dan orang yang lulus daripada ujian iman ini akan diangkat derajatnya Allah. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai hambanya, Allah uji. Tidak ada orang naik derajatnya tanpa diuji. Tidak ada nabi-nabi itu diangkat derajatnya oleh Allah tanpa diuji.
Nah, itu adalah hikmah. Kita menerima frekuensi positif dalam pikiran kita, ya, daripada frekuensi negatif yang kebanyakan yang dibicarakan oleh orang kebanyakan ataupun pada umumnya. Nah, ketika kita sudah mengalami zikir, ikhlas, khusyuk karena Allah, itu kita intuisi kita berkembang, frekuensi pikiran kita juga positif, bagus sekali. Nah, kita akan menemukan diri kita itu bisa juga melintasi energi bukan antar individu, tetapi dengan alam semesta. Kita bisa lihat ketika pikiran ini frekuensinya bergabung dengan frekuensi alam semesta. Ini kira-kira gambarannya ya. Ketika masuk khususnya, dia bisa merasakan energi alam semesta. Bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, tapi seluruh alam. Makanya ketika medit kan sering kita lihat kayak bintang ataupun kayak di antariksa gitu ya, di angkasa. Itu sejatinya kita sedang berkomunikasi dengan alam ini. Alam ini adalah ayat Allah. Allah perlihatkan tuh ayat-ayat Allah dalam wujud nyata, dalam pikiran kita, dalam bentuk frekuensi. Bayangkan kalau kita mau ke antariksa naik pesawat, berapa itu harganya ya? Berapa ongkos yang harus kita keluarkan? Tapi ketika kita sedang duduk, rileks, masuk ke frekuensi alfa, maka di saat itu kita bisa merasakan gelombang frekuensi alam semesta. Ketika alam semesta ini sudah kita sering ajak dialog, ya bahasa saya dialog ya, berkomunikasi dengan alam semesta, bukan hanya makhluk, tetapi makhluk yang bisa dilihat, tetapi makhluk yang tidak bisa dilihat, bisa merasakan juga getaran ataupun frekuensi mereka, karena yang namanya jin, iblis, malaikat itu makhluk frekuensi, makhluk halus kalau kata orang ya, sesuatu yang halus yang tidak bisa digenggam karena mereka makhluk imateri. Seperti ruh kita, ruh juga imateri. Bahwasanya imateri bisa menghidupkan materi. Tubuh kita nggak ada ruhnya, bangkai. Binatang pun demikian. Alam ini pun ada ruhnya. Ya, kalau kita sudah terkoneksi itu, kita akan mendapatkan satu pencerahan sehingga kita bisa menerima frekuensi yang positif kalau niatnya positif. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, artinya kita harus melatih diri kita memasuki frekuensi alfa. Ya, gimana sih? Sebetulnya sudah sering kita lakukan, tetapi saya ingin paparkan kembali dalam ilmu NLP itu bagaimana caranya. Jadi untuk mengakses frekuensi alfa, ingatlah 4R. 4R. Pertama, relax. Dengan cara apa? Duduk di tempat yang tenang. Upayakan tiada gangguan ya, kecuali orang yang sudah terlatih ya. Saat Anda duduk atau bersila lebih baik karena langsung duduk itu kita langsung bersila itu ke bumi ya. Energi kita ke bumi. Menarik nafas lewat hidung dan mengeluarkan lewat mulut. Tarik nafas secara rileks dan buang nafas secara rileks 7 kali. 7 kali ulangan. Tarik lagi. Buang. Setelah menarik nafas 7 kali dengan tenang dan rileks, pejamkan mata. Setelah pejamkan mata, tarik lagi nafasnya 7 kali secara perlahan dan buang secara perlahan. Berhenti sebentar. Sambil Anda sadari, Anda visualkan dalam pikiran Anda, apakah bentuk ego yang Anda rasakan pada saat itu? Apa perasaan Anda pada saat itu? Sedang negatifkah? Saya tadi lagi marah. Ataupun hati ini pengen menyakiti orang lain. Malas, yakin pada diri sendiri. Ada ego yang buruk yang kita rasakan, maka setelah visual
Selanjutnya, ikhlaskan untuk tidak menggunakan ego-ego yang negatif. Udah tenang, lagi marah, relax, lepasin ego-ego yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Setelah jadi pertama relax, kedua relax, masih relax ya, masih R1. 2 kali treatment atau perlakuan. Yang ketiga recheck, itu berhenti sebentar. Rasakan diri Anda dalam keadaan apa diri Anda saat itu. Selanjutnya setelah recheck, release. Setelah visualkan ego, sekarang teruskan menarik nafas lagi sebanyak 7 kali. Ya, yang ketiga berarti tarik nafas yang ketiga. Tetapi kali ketiga ini saat Anda menarik nafas dalam keadaan mata ditutup. Yang setelah di recheck, tutup mata Anda kembali. Visualkan udara yang Anda tarik itu berwarna putih. Udara yang ada di sekeliling Anda ini berwarna putih terang. Anda hirup, ya, masuk ke dalam pikiran Anda, tubuh Anda, ya, menyebar. Ketika menarik, mengambil cahaya berwarna putih, dan di saat Anda melepaskan lewat mulut Anda, bayangkan itu adalah gelombang ataupun cahaya berwarna hitam. Tarik lagi. Lakukan dengan rileks dan perlahan, visualkan semua udara hitam itu keluar dari diri Anda hingga ia bertukar berwarna putih. Sehingga yang keluar nanti bukan lagi warna hitam, tetapi sudah putih. Bersih, seperti kita menerima energi positif tadi. Nah ya. Setelah rilis, kita merilis diri kita menjadi positif kembali, berhenti dan rehat sebentar. Langkah keempat, jika sudah selesai warna hitam bertukar putih, sekarang katakan pada diri sendiri dengan penuh harapan dan doa. Nah, pada saat inilah yang terbaik kita membaca kunci. Kalau dalam ilmu NLP gitu, mungkin langsung berdoa, tapi di kita pakai kunci. Dan diresapi maknanya. Diresapi maknanya. Ya, kalau misalnya kita sedang sakit, ya Allah, sehatkanlah tubuhku ya Allah, sehatkanlah pendengaranku ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Setelah kalau kita biasanya saya sekarang ikhlas menerima barokah nur 7 kalimat dengan memohon keberkahan bimbingan dan penuh. Tarik nafas lagi. Buang. Ulangi lagi doanya. Kunci lagi. Afirmasi lagi. Tarik nafas. Buang. Setelah 3 kali. Rasakan. Visualkan dan rasakan tubuh Anda. Pendengaran, penglihatan Anda. Bebas dari ego. Setelah selesai, buka mata Anda dan rasakan. Nah, ketika kita sudah visualkan energi positif, ayat-ayat tersebut, kata-kata tersebut masuk. Ketika kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu ayat tersebut masuk ke dalam nafas yang Anda hirup, masuk ke dalam tubuh Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk terus dalam tubuh Anda. Dengan sangat ringan pada keadaan alfa. Frekuensi pikiran kita sudah mulai tertata. Karena kita dengan 2 kali sampai 3 kali tarikan nafas secara perlahan dan rileks, kita menurunkan frekuensi pikiran kita yang tadinya misalnya di beta masuk ke alfa. Masuk kepada relaksasi ataupun masuk kepada trance ringan. Jadi kita masih punya kesadaran. Ya, karena kita berusaha untuk mengontrol frekuensi pikiran kita. Kalau tidur kan kita nggak bisa ngontrol lagi. Kalau kita masuk ke area pikiran theta,
ya, bahkan delta, ya, tertidur lelap ya, maka kita tidak bisa mengontrol lagi pikiran kita. Ya, demikian itu adalah pasti ya program alpha mind state terintegrasi dan islami. Jadi kita bisa memahami itu bukan secara dalil agama, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan yang bersifat eksak, yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Itu adalah pasti. Pasti itu jadi pikiran kita ya sudah masuk frekuensi alfa yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Nah, ingat tuh, ketika pasti berarti pikiran kita sudah masuk ke frekuensi alfa dan kita mulai menanamkan install dalam pikiran kita pikiran frekuensi positif dari kata-kata yang kita ucapkan. Gitu. Yang lain harap di-mute dulu ya. Ya, supaya kita fokus pada satu suara dulu. Nanti boleh yang lainnya berkomunikasi ketika sudah selesai materinya. Nah, aku pada saat sudah masuk ke frekuensi alfa, kita sudah baca kunci, kita sudah afirmasi, rasakan kita itu aku. Kata Allah ya, la ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Ya. Maka di saat itu kita bisa merasakan aku yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yang kecil adalah hamba, aku yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengakses aku ini? Kira-kira demikian. Aku yang maha besar ini, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya pikiran, jiwa, raga, dan seluruh kehidupanku dan alam ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi Allah kuasa, Allah yang menguasai tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, raga kita. Ketika kita sudah masuk ke frekuensi alfa, rasakan dikuasai oleh Allah. Bukan kita menguasai energi, tetapi Allah menguasai diri kita. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti ada tekniknya. Ya. Dan kita juga harus mengakui bahwasanya fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kemanapun kamu melihat, kemanapun engkau berpikir, kemanapun engkau mendengar, kemanapun engkau berbicara, dengan siapapun engkau berbicara, dimanapun Anda berada, di sana ada Allah. Bukan berarti Allah itu ada di mana-mana, bukan. Tapi Allah menguasai segala sesuatu. Artinya kita tidak pernah terlepas dari penglihatan Allah. Ya, seperti kita kalau sedang mencintai seseorang. Kalau kita lagi sayang, cinta sama orang, kira-kira lagi makan, keinget dia, ya. Lagi bawa mobil, secara tidak langsung pikiran kita mengakses bayangan orang yang kita sayangi. Ketika kita tidur pun kita bermimpi bertemu dengannya. Bahkan kita sedang rileks, lagi kerja, terbayang ataupun tergambar, tervisualkan dalam pikiran kita wajahnya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, kemanapun, dimanapun,
kapanpun hatinya selalu mengingat Allah. Bukan rupanya, tapi kekuasaan. Karena kita tidak mungkin melihat Allah secara zahir, wujuhul yauma idzin nadhirah, nanti pada hari akhir. Ya, wajah Allah ditampilkan lewat apa? Lewat alam. Artinya ketika kita melihat alam ini, oh ini punya Allah, ini milik Allah, aku milik Allah. Yang aku lihat ini tidak pernah terlepas daripada penglihatan Allah. Makanya Allah berfirman juga, "Falam taqtuluhum, walakinallah qatalahum." Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. "Wa ma ramaita id ramaita, walakinallah rama." Ketika engkau membunuh ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian, waliyubliyal mu'minin minhu bala'an hasanan. Ya. Sungguhnya Allah melakukan yang demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Ya, innallaha samiun alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah itu mendengar apa yang terlintas dalam pikiran. Allah mengetahui apa yang kita rasa. Allah melihat apa yang kita lihat. Allah mendengar apa yang dibisikkan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi Allah itu dimanapun diri kita berada, itulah Allah juga berada. Ya, ihsan anta budallah karena ketaruh fa'ilam takun fa'inahu. Ihsan itu adalah seakan-akan engkau berhadapan dengan Allah. Kalaupun engkau tidak bisa merasakan demikian, rasakanlah engkau sedang dilihat Allah. Jadi Allah kuasa utuh. Allah tuh punya kuasa atas diri kita. Terkadang kita itu tidak meyakini Allah punya kuasa terhadap diri kita. Doa itu hanya sebuah harapan yang tidak ada keyakinan. Sering kita mengalami itu. Seakan-akan Allah tuh, saya sudah berdoa, tapi kenapa Allah belum bicara? Kenapa Allah belum merubah hidup saya? Kenapa Allah belum merubah takdir saya? Karena kita tidak yakin kepada Allah. Oh, saya yakin, itu masih di pikiran kita. Pikiran kita akan menolak. Karena apa? Realita yang kita rasakan, realita yang kita lihat, bertolak belakang dengan harapan kita. Tapi sebetulnya Allah pasti mengijab. Adapun realita yang kita lihat pada saat itu adalah proses. Kok bisa begitu? Iya, karena kalau dia itu yakin Allah menguasai dirinya ataupun berkuasa atas dirinya, pasti apapun yang dia terima adalah itulah kehendak Allah. Ya. Nah, bagaimana kehendak diri kita menjadi kehendak Allah juga? Nah, itu kan butuh pengetahuan. Kita butuh sesuatu yang supaya kita bisa sama frekuensinya dengan frekuensi ilahiyah, yaitu apa? Tadi masuk ke pasti frekuensi alfamanya turun dulu, lepaskan semua ego, ya, ego negatif, ya, lepaskan semua pikiran negatif, baru bisa masuk ke frekuensi yang positif, frekuensi ilahiyah, energi ilahiyah. Tanpa itu semua muskil atau sangat tidak mungkin kita bisa menyatu dengan frekuensi ilahi. Ya. Nah, itu yang disebut dengan aku. Pasti aku bisa, bukan aku pasti bisa, bukan. Pasti dulu, pikiran dulu. Nih, permasalahan kehidupan itu rata-rata berangkat dari pikiran. Karena kekurangan pengetahuan pikiran, akhirnya kita suka berselisih dengan keyakinan kita sendiri, dengan rasa kita sendiri. Saya kan sudah begini, saya sudah begini, tapi kok hasilnya tetap begitu? Saya kan pengennya positif, kenapa hasilnya tetap negatif? Coba cross check, sudah sama belum frekuensi pikiran dengan hatinya? Sudah sama belum frekuensi pikirannya dengan perasaannya? Sudah sama belum pikirannya dengan jiwanya? Kalau misalnya masih ada denial antara pikiran dengan perasaannya, berarti belum masuk pastinya. Belum masuk akunya.
Jangankan aku, pastinya juga belum bisa. Pasti aku bisa. Bisa itu seluruh. Nanti ya kita akan bahas istilahnya. Apa bisa ketika kita sudah mengakui Allah memiliki kuasa utuh terhadap diri kita, diri orang lain, diri alam semesta, dan seluruh kesadaran makro kosmos dan mikrokosmos kita selaku manusia. Ya, jadi itulah yang disebut dengan aku. Allah kuasa utuh. Allah yang memiliki kekuasaan, bukan pikiran kita, bukan juga manusia. Jadi Allah yang memiliki kekuasaan. Bisa bersama ilahi sampai akhir. Ya, kosong maka bersatulah dengan Allah. Maksudnya apa? Kosongkan semua frekuensi lain kecuali satu, zat Allah. Ataupun ittihad, bersatu. Ya, bersatu bersama Allah sampai akhir. Pikiran kita bersama Allah, jiwa kita bersama Allah, raga kita bersama. Qul alhamdulillah, Allah berfirman, wa qul alhamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah yang akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, kekuasaannya. Maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sudah aku, Allah berkuasa, Allah juga tidak pernah lengah. Artinya Allah bersama kita nih, selalu. Sampai akhir. Maksudnya sampai akhir kapan? Sampai akhir kehidupan. Akhir kehidupan apakah ketika meninggal? Oh enggak. Ketika sudah meninggal manusia dari alam muka bumi ini, masuk ke fase selanjutnya. Alam kubur. Barzakh. Ya. Lalu nanti terus masuk ke alam-alam selanjutnya. Ya kan? Sampai dengan alam akhirat. Di alam kubur kita menunggu waktu. Nah, kita ngapain tuh? Nah, itu rahasia Allah. Ya. Makanya kalau orang ini sudah pasti pikirannya ya, udah masuk ke frekuensi alfa untuk bisa mengakses energi ilahiyah ataupun frekuensi ilahiyah, lalu merasakan aku Allah gitu loh. Akunya Allah, keakuan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Kita merasakan ini bukan lagi milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya dibacakan ketika orang sedang meninggal? Enggak, sudah meninggal. Kita menerima kabar. Bukan hanya itu. Dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qul alhamdulillah sayurikum ayatihi. Katakanlah Muhammad, alhamdulillah. Allah berfirman. Katakanlah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Siapa saja yang mengatakan itu, alhamdulillah, sayurikum ayatihi. Maka Allah akan menunjukkan, memperlihatkan kekuasaannya, kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya. Fata'rifuna. Nah, inilah kuncinya. Bagaimana bisa bersama Allah sampai akhir? Alhamdulillah, kata-kata. Bagaimana caranya? Kita akan lanjutkan setelah ini. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka Allah mengetahuinya dan Tuhanmu tidak pernah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tuh selalu bersama dengan kita sampai kapanpun, sampai kembali kepadanya. Ya. Nah, dengan memuji Allah, Allah akan memperlihatkan ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran yang tersebar di alam semesta. Siapa saja yang membaca alhamdulillah dengan ilmu pasti aku bisa, maka dia akan menemukan kebesaran Allah.
Ya, apa saja manfaat hamdalah? Kita tahu orang mengucapkan hamdalah itu adalah sebuah rasa syukur. Betul tidak? Sebuah rasa syukur pada Allah. Kita sering mengatakan gitu, alhamdulillah ya rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Maka ketika orang itu mengatakan alhamdulillah, maka dia sudah memanjatkan syukur. Ya. Allah berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, tatkala Tuhan memaklumkan, sungguhnya jikalau engkau bersyukur, maka aku tambah nikmat. Tetapi kalau kamu kufur ataupun ingkar, sudah sering saya bahas nih, maka adabku sangatlah pedih. Maksudnya gimana? Nah, alhamdulillahnya itu bukan hanya di lisan, tetapi ada di area pikirannya, ada di jiwanya, ada di perilaku. Ada orang dipuji mengucapkan alhamdulillah. Oh, Anda ini orang yang sangat cerdas. Anda ini orang yang sepertinya soleh sekali. Alhamdulillah. Ya. Ketika lisannya mengucapkan hamdalah, tetapi tidak terpaut kepada ilmu yang sejati, pasti aku tadi itu, maka tidak akan terbuka yang namanya kebesaran Allah di hadapannya. Dia hanya membesarkan dirinya sendiri, maka Allah tidak akan menunjukkan kebesaran kepada dirinya. Tetapi sebaliknya, kalau pujian itu dirasakan hak untuk dirinya, bukan diri Allah, yang sudah memberinya kekuasaan secara utuh bahwasanya apa yang dilakukan adalah kehendak Allah, maka itu sudah mengambil hak Allah. Pujian-pujian yang harusnya memang betul kembali kepada alhamdulillahirabbil alamin, kepada Allah, kita ambil pujian itu dan kita rasakan itu adalah milik kita, maka wala in kafartum, kalau kamu mengingkari itu, inna adzabi lasyadid, maka engkau akan diadab oleh Allah. Pasti aku sudah, pasti akunya udah nyatu, bisa bersama ilahi sampai akhir. Nah, mengucap hamdalah secara umum ya, yang saya sudah coba analisa. Jadi seorang selalu mengucapkan alhamdulillah, pasti dia akan mengingat kembali yang namanya kebaikan-kebaikan dari Allah ya, yang sudah dia rasakan. Nah, secara tidak langsung ketika orang sering mengucapkan hamdalah, dia akan mengikis mental block. Mental block itu apa? Penyakit psikis. Apa itu? Pesimis, merasa hidupnya tidak ada perubahan, bahwasanya apapun yang dilakukan dirasakan percuma, ya, apapun yang ingin dia miliki ataupun yang dia harapkan tidak pernah terwujud, rasanya apa yang dia perbuat tidak pernah bisa merubah keadaan. Nah, itu mental block itu. Ataupun persepsi negatif dalam pikirannya. Nah, itu belum masuk ke pasti itu. Belum masuk ke program Alpha Mind State tadi. Dia harus bongkar dulu tuh. Kalau udah masuk hamdalah, nah itu hilang biasanya. Alhamdulillah. Caranya gimana? Alhamdulillah. Nanti kita lanjut. Dengan cara apa? Mengingat seluruh kebaikan yang sudah Allah berikan. Pernah nggak kita mengingat kebaikan Allah? Contoh, habis makan, seringkah kita berdoa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin? Mengaku sajalah sebagai seorang muslim, banyak meninggalkan sunnah. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baik secara lisan maupun hati kita. Pernah nggak? Lupa. Keluar dari kamar mandi alhamdulillahilladzi adzaban yang ada wafani. Pernah? Jauh. Sering kita abaikan. Padahal kalau orang mengucapkan hamdalah dengan ilmu, pasti aku tadi, Allah akan memberikan
keajaiban dalam hidup kita. Ya. Jadi secara tidak langsung hamdalah itu akan mengikis mental blocknya. Pikiran-pikiran atau persepsi negatif dalam kehidupannya akan berubah. Ya, mentalitasnya akan berubah menjadi mentalitas orang-orang terbaik. Insan kamil, orang-orang yang sempurna. Ya. Lalu bisa juga menenangkan pikiran kita. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, walaupun keadaannya sepertinya sulit dilihat orang-orang lain, tetapi dia ucapkan alhamdulillah. Keadaan sulit, tetapi masih mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa bernafas, masih diberi kesehatan. Orang sibuk cari kesehatan pada sakit. Kenapa? Nah, ketika orang-orang sibuk pengen sehat karena sakit, itu sudah ada mental blocknya. Kenapa? Dia udah ada ketakutan, keraguan, pesimistis, apalagi dengan pandemi saat ini. Khawatir mati. Ya, padahal hidup dan mati milik Allah. Tapi jangan juga kita karena hidup milik Allah, lalu kita mengatakan bahwasanya pandemi itu nggak ada, corona itu tetap ada. Jangan aral juga, tetap bersikap yang positif. Karena hadirnya corona, hadirnya penyakit pandemi pada saat ini atas izin Allah. Maka jangan menentang juga apa yang sudah Allah tetapkan. Gitu. Jangan cari kambing hitam, menyalahkan A, B, C, dan D, negara anu, udah biarin. Itu nguji mental kita, nguji kita, mental block kita. Hadir itu pada kita, wah ngegibah, nyalahin orang. Padahal disitulah Allah memperlihatkan bahwasanya bagaimana keimanan. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, pikiran menjadi tenang, jiwa dan raga juga tenang. Selanjutnya orang yang sering mengucapkan hamdalah memperbesar gelombang energi dan vibrasi energi dirinya. Dia karena tenang ya, pastinya masuk. Ketika Allah mengucapkan alhamdulillah, itu dalam frekuensi manapun kata-kata hamdalah bisa masuk. Ya, ada fase delta, beta, ya, alfa, dan seterusnya sampai dengan gamma. Kita mengucapkan hamdalah, frekuensi ilahiyahnya itu masuk. Ya. Contoh, orang lagi dikejar dengan keadaan yang sangat tadi genting gitu ya. Coba ingat-ingat kebaikan Allah yang pernah diberikan sebelum kejadian ada kendala itu. Kita kan selalu berpikir, saya dapat masalah ini karena saya melakukan kesalahan A, B, C, dan D. Lalu istighfar, bagus. Ya, jadi istighfar itu pada proses pasti pembersihan energi frekuensi diri. Akunya bagaimana? Orang lebih berfokus pada kesalahan diri daripada keberadaan zat Allah dan kekuasaan Allah. Ya, saya banyak dosa kepada Allah. Fokusnya kepada diri apa kepada Allah? Nah, itu ya. Ini mengucapkan hamdalah, memperbesar gelombang dan vibrasi energi diri. Lalu dengan membaca hamdalah, membuat kesulitan menjadi sebuah keberuntungan. Orang yang sering sulit, tapi dia fresh nih pikirannya kembali ke kebaikan yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Karena masalah yang dihadirkan oleh Allah biasanya karena kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan tadi. Wala in kafartum min adzabil sadid, diberi sulit karena kita nggak bersyukur. Rata-rata gitu. Selain diuji, kita juga harus mentrace kembali bahwasanya kesulitan itu hadir karena kita kurang bersyukur.
tidak pernah terucap alhamdulillahirabbil alamin. Bangun tidur, alhamdulillah nggak terucap. Habis makan, alhamdulillah tidak terucap. Masuk program malam ini baru masuk, alhamdulillah, harus kan gitu. Ya Kang Ali baru masuk. Ya, harus alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah ini akan membuat kesulitan menjadi sebuah keberuntungan. Jadi gitu, kita harus pahami nih, bahwasanya kesulitan yang kita hadapi itu biasanya adalah dikarenakan kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Kalau kamu bersyukur, malah ditambah nikmatnya. Nah, ketika kita menerima kesulitan, lalu alhamdulillah, kita mengakses kembali keadaan yang belum kita syukuri, ya, kebaikan dari sisi Allah yang belum disyukuri. Alhamdulillah pada waktu itu kita bekerja, Anto. Kita sedang bekerja. Di pekerjaan ada kesulitan. Kita tidak pernah mungkin terucap dalam lisan kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam perilaku kita, bersyukur kita menerima pekerjaan. Atau menerima kebaikan dari sisi Allah, rizki yang dilimpahkan oleh Allah pada saat kita menerima pekerjaan tersebut, dan kita mendapatkan rizki ketika kita bekerja. Belum atau lupa terlintas, maka kita ucapkan hamdalah. Maka kesulitan itu akan berubah menjadi keberuntungan. Ya, karena itu janji Allah, bukan janji saya. Janji Allah. Kamu syukur, tambah. Kesulitan itu ternyata menjadi peluang kita untuk menjadi lebih baik keadaannya. Bukan menjadikan kita keadaannya lebih hancur. Allah tidak pernah memberikan keburukan dalam kehidupan kita. Kenapa sih Allah memberikan kesulitan itu? Karena tadi syukurnya belum terucap. Ya. Syukurnya belum kita ucapkan, belum kita rasakan, ya. Belum kita lontarkan, belum kita berefek dalam perilaku kita. Nah, makanya efek kurang bersyukur akan ada kesulitan. Efek tidak bersyukur akan ada azab. Itu rumusnya. Ya. Mendapatkan diri selalu bersama ilahi. Mendapatkan dirinya bisa. Orang yang selalu mengucapkan hamdalah, maka dia bersama ilahi sampai akhir. Dia selalu mengingat kebaikan Allah. Pernah nggak kita bersyukur kita dilahirkan ke muka bumi? Pernah nggak kita bersyukur kita dilahirkan dari orang tua yang namanya A dan B? Pernah nggak kita bersyukur ya kita diberi nama si A? Pernah nggak kita bersyukur kita sampai saat ini diberi umur panjang? Pernah nggak kita bersyukur disembuhkan dari penyakit? Pernah nggak kita bersyukur setelah kita makan? Ada satu hadis yang Rasulullah pernah ucapkan ya, bahwasanya minum yang baik itu bukan seperti, mohon maaf saya contohkan. Minum yang baik itu bukan Bismillahirrahmanirrahim sampai habis gitu ya. Enggak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan demikian, syukur berarti menghadirkan ingatan dalam frekuensi alfa kita ini, limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi minum itu syukurnya berapa? Bisa minum pernah bersyukur nggak? Jadi syukur itu berkelanjutan saat ini. Ya, bersyukur nggak dikasih penglihatan? Bersyukur nggak dikasih pendengaran, telinga? Bersyukur nggak diberi mulut, diberi hidung?
diberi ginjal, diberi jantung, diberi gigi, diberi usus, diberi kulit, diberi darah, dan selainnya yang masih berfungsi dengan baik. Pernah disyukuri nggak? Ya. Jadi syukur itu ya ada 3 bentuk. Syukur hati dengan mengingat kebaikan Allah, syukur lisan secara lisan memuji sang Maha pemberi nikmat, syukur anggota badan yaitu membalas nikmat sesuai kewajiban masing-masing organ itu sendiri. Mata diperhatikan. Syukur jasad seperti apa sih? Mata diperhatikan, pendengaran, mulut, menjaga kesehatan, itu syukur. Ketika kita menerima rezeki, kita keluarkan di jalan Allah, itu syukur. Bukan secara physically. Kalau orang sudah sering dan dalam hatinya, mentalnya itu terbangun, bagaimana untuk berbagi, itu alhamdulillahnya sudah masuk. Ya. Kurang lebih seperti itu materinya, ya. Diresapi dulu, pasti itu di frekuensinya dirubah, ya. Aku itu seluruh diri kita ini adalah milik kuasa Allah. Bisa itu bersama ilahi sampai akhir dengan hamdalah. Ya. Pahami, rasakan, dan nikmati. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baru kita buka sesi tanya jawab. Sebelum kita ijazahan, ada bonus yang memang ini diberikan kepada mereka yang hadir pada malam ini atas kehendak Allah. Ya, sebagai tanda syukur kepada Allah. Oke, silakan, ada yang tanyakan? Nah, santai-santai dulu ya di sini. Nah, materi sudah selesai. Nanti kita pengijazahan. Oke, silakan. Santai, saya ngapur ya, sebentar. Aduh, ya Allah. Kenapa nih? Ya. Ya, ada yang tanyakan? Mas Marco, Kang Alif baru masuk. Silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Yang nanya nih? Nggak ada yang nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Alif. Nah, gimana kabar semuanya? Ah? Kabar semuanya gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada apa namanya? Ada semacam kayak hawa itu naik ke atas. Terus badan enteng aja. Dan kepala juga tadi kan pusing tuh. Udah alhamdulillah hilang. Alhamdulillah alamin. Ya. Kita kalau udah masuk ke sini beda nanti perjalanannya. Kita dimanfaatkan dengan baik betul-betul karena nebus ini tuh bukan perjalanan yang sebentar buat diri saya pribadi ya. Yang malam ini hadir sangat beruntung karena tidak akan pernah saya keluarin lagi. Ya. Karena saya ini untuk itikat saya untuk menebusnya dengan 40 anak yatim dan fakir miskin. Ya. Jadi jamaah semuanya yang hadir malam ini tebus dengan 40 anak yatim dan fakir miskin. Ya. Jadi bukan buat pribadi tetapi demi umat. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin yang sudah menerima. Kang Giri gimana? Iya Bu ya. Gatel aja di muka tadi. Kemana-mana. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi
Di pipi kanan, pipi kiri, di dagu gitu kan. Karena sempat garuk-garuk kan saya. Saya kan memang perhatiin ya. Heeh. Saya lebih fokus kepada doa tadi. Materi. Iya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, gatal-gatal itu biasanya itu tanda kita sedang terkoneksi. Jadi berzikirlah anggota tubuh kita. Iya. Ya, Masya Allah. Koneksinya kuat itu. Makasih Kang Giri. Ada lagi? Ya, terima kasih. Nanti mungkin minta itu kuncinya di share di WA. Insya Allah nanti saya share materinya. Karena ya yang tidak hadir kemungkinan tidak bisa menerima. Margo gimana? Ada pertanyaan satu Abu ya mengenai tawasulnya setelah pembacaan kunci itu nanti mungkin dicantumkan juga di ini mungkin di filenya mungkin. Ya, boleh. Untuk tawasul insan kamil ini perjalanan ruhani pribadi. Oh iya. Tanpa tawasul. Jadi ketemunya karomah pribadi. Makanya ini nggak akan sama. Nggak akan sama. Bertawasul itu kita masih ada wasilah. Kalau ini kita langsung. Tapi jangan arogan juga. Gitu loh. Tetap 7 kalimat pusaka dipakai. Ini dalamannya. Lebih dalam. Tetap insan kamil ini riadohnya tersendiri. Ya. Gitu. Mas Margo. Ya. Ada lagi Mas Margo? Ya, teman-teman tadi pas pembacaan itu tadi, alhamdulillah tadi di sini ya terasa ini hangat sama apa kayak ada setrum-setrum. Ya. Ya. Itu yang disebut dengan tadi. Ketika pasti terkoneksi frekuensi pikiran saya dengan jamaah yang hadir pada saat ini, termasuk Mas Margo, antar frekuensi pikiran saya, perasaan saya, jiwa dan raga saya tersambung melalui pasti dan melalui aku dan melalui bisa. Pasti aku bisa nyambung. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sering-sering ngucapin hamdalah ya. Mulai saat ini yang sudah menerima, ucapkan hamdalah sesering mungkin. Apapun keadaannya, apapun kejadiannya, apapun yang dirasakan, tetap mengucapkan hamdalah. Ya. Ya, baik. Matur nuwun. Akan berubah keadaan diri kita. Minimal mentalitas kita akan berubah. Menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan tidak memandang kehidupan ini dengan cara yang sempit dan salah. Ya, terima kasih Mas Margo. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kang Alip. La asma sayan. Mafi asaud, nggak ada suaranya. Alip, mafi asaud, nggak ada suara. Kang Alip ganti headsetnya. Ganti HP-nya. Ganti JBL. Ganti mukanya. Headsetnya kirim sama Kang Makmun. Bisa aja promosi. Ya itu dia. Saya tahu arahnya ke sana. Ya, Alip, maaf ya Saud. Ya, intakil dulu ya, tekol ya, pindah dulu. Kang. Ya Bu ya. Apa testimoninya yang dirasakan? Ya. Yang dirasakan tuh pertama pas pengijazahan itu Bu ya. Kedengeran nggak Bu ya? Kedengeran? Dengeran? Jelas. Pertama itu dari punggung keluar
ular gitu Bu ya. Ular. Ular ya keluar, Oke. mungkin energi negatifnya ya. Satu keluar, pergi, udah gitu badan agak enteng. Kemudian saya diajak ke atas tuh Bu ya tuh. Naik ke atas, melihat yang alam jagat raya. Jadi kayak pancaran di situ tengah tuh huruf Allah. Jadi di program kunci aku bisa ini diperlihatkan bahwa ini kekuasaan aku gitu. Kemudian di situ turun. Nah, di situ ada kayaknya tiga malaikat penjaga. Itu kunci ya. Ada tiga kayaknya. Ada tiga turun. Saya lupa namanya. Tadi nyebutin sih ada namanya tiga. Cuman saya nggak terlalu ingat namanya. Kemudian di situ saya diajak ke atas. Diajak ke atas oleh tiga pemegang kunci tadi. Kemudian diperlihatkan bahwa beribu-ribu para malaikat Allah gitu berzikir alhamdulillah. Itu pas di alhamdulillah. Nah, sesudah itu saya diajak turun lagi. Nah, pas terakhir itu ada cahaya keemasan di depan dada saya. Ya udah saya masukin saya terima power ilahinya itu. Saya masukin ke dalam dada si Abu ya. Itu aja. Dan mengucapkan alhamdulillah terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makasih Kang. Masya Allah ya Bu ya. Kekuasaan Allah. Kita bisa melihat dan merasakan. Kita terima pada malam. Ang Sony, mangga. Mana Sony? Alhamdulillah Bu ya, tadi terasa seperti gelombang energi ya, seluruh tubuh itu kayak seperti berdenyut-denyut gitu, nyut gitu. Bukan sakit kepala bukan? Bukan yang sakit ya, seperti ada energi yang bergelombang gitu, nyut di seluruh tubuh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kebayang karena kan nyebutin alhamdulillahirabbil alamin, jadi di alaminnya itu kebayang alam gitu, terlihat gambaran alam, Masya Allah. masa alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insyaallah. Gitu aja sih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bang Sony ya sudah membagi testimoni. Karena ini semua kan akan beda-beda perjalanannya tentunya. Dan mesti sama dan tidak wajib sama. Karena akan beda. Alif, suaranya sudah ada belum? Jauh, suaranya kecil. Kayak berbisik. Ya, Lip, headsetnya dilepas aja dulu mendingan. Takutnya headsetnya masalah. Atau mulut. Ya. Mulutnya nggak bisa ngomong apa gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah itu nggak boleh. Canda itu Pak. Nggak boleh itu. Canda. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Kang Alif? Nggak ada suaranya. Headsetnya lepas dulu. Nggak ada. Mafisaut. Nggak ada suara. Diketik aja diketik. Headsetnya lepas kalau nggak kedengeran kali. HP-nya memang nggak ada suaranya juga lagi.
Gimana sih udah telat, gak ada suaranya lagi. Enggak ada suaranya, enggak kedengeran. Nah, tuh, ada halonya doang. Alhamdulillah. Tadi itu merasakan hawa sejuk. Yang pertama sejuk sekali, setelah itu ada cahaya putih dari atas turun lewat gunung masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam di situ di dalam naga itu di situ bergema dalam terus sampai akhir, dan akhirnya di situ merasakan seakan-akan jadi besar dan melebar besar, sangat luas, sangat lebar. Dan setelah itu akhirnya diri sendiri sedang memperbaiki semuanya, aliran energi mengalir ke seluruh tubuh, dan alhamdulillah jadi terang semuanya yang saya sekarang powernya lebih besar daripada insan kankernya. Terima kasih. Ulang lagi ya suaranya. Suaranya kecil Kang Alif. Cabut Suaranya aja. kecil ya. Iya, cabut Iya. aja dulu headsetnya. Ini nggak mendingan ini suaranya. Udah ya. Coba dicabut headsetnya. Cek. Gimana, dengeran nggak ini? Nah, tuh dia. Bagus begitu. Denger. Ulang lagi. Ulang lagi testimoninya. Alhamdulillah. Ini masalahnya ini. Iya, itu masalahnya. Tidak, tadi gue udah dibilangin. Tuh, Abuya lupa nyalain tuh. Iya. Besok pesen ini sama Ye Makmun. Nah, iya itu. Tadi kan saya udah promo. Maksudnya Ye Mamun suruh kirim, tinggal kalau masalah duitnya tinggal transfer kan gitu. Gampang. Dia mah nggak pakai transfer, langsung cash jarak jauh. Langsung Empat. yes. tinggal digini gitu loh ya. Dari balik sejadah aja duitnya. Oh yes, luar biasa. Ya, malah hilang dia. Jaringannya kayaknya bermasalah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kang Alif walaupun itu ya bisa dimaafkan lah. Maaf Kang Alif, dengeran suaranya? Maafis surah, maafis saut. Gak ada gambar, gak ada suara. Balik lagi, gak ada suara. Cabut lagi Kang Alif. Positif nih pesan Ya, harus lagi. Ya. Nanti ini aja testimoninya direkam. Ya, Dong. teknis ya. Pada intinya semuanya sudah saya ijazahkan ya. Mohon tidak untuk disebarluaskan kepada siapapun. Ya, boleh disebarluaskan kepada siapapun.
kecuali yang memang menerima ijazah. Kenapa? Ya karena memang izinnya begitu, dapatnya begitu. Ya, ini adalah adab dalam berilmu. Jadi yang memang tidak hadir, tidak menerima, gitu ya. Dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah memberikan satu jalan ilmu yang saya pernah amalkan dan jalankan hingga saat ini. Dan saya dapat lebih tenang memberikan ilmu karena ada pewaris dalam keilmuan ini sebagian. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Fadilahnya Bu ya biasanya untuk apa aja? Fadilah tadi sudah disampaikan ya. Apa saya kurang ini ya, kurang perhatiin ya. Jadi betulnya nih. Oke. Ya. Masalah psikis, mental block, terkikis. Pikiran, jiwa, dan raga lebih tenang. Gelombang energi kita itu terkalibrasi dengan baik. Gelombang energi diri dan vibrasi energi diri bersama makhluk Allah, alam semesta. Ya, vibrasi kita bisa selaras dengan seluruh alam. Ya. Alam itu apa? Alam semesta. Alam semesta, ya, situ kan segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Alam ilmu, alam roh, alam jin, alam kubur, alam-alam lainnya. Nah, itu disebut dengan alam ini. Membuat kesulitan, yang paling itu juga, menjadi sebuah keberuntungan. Semua kesulitan akan berubah menjadi kebaikan. Yang paling inti, mendapati diri selalu bersama Allah. Ya. Itu sih yang paling signifikan. Yang paling penting ternyata, ya kita berubah menuju atau menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Kan tidak sedikit orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Jadi hamdan syakir, menjadi abdan syakir. Jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Gitu ya. Itu paling utama. Yang pasti kehidupan kita akan berubah. Pasti akan berubah. Pasti aku bisa. Gitu. Pengen apa? Insya Allah tercapai. Amin, amin, amin. Tuh sih. Ya, makasih ya Bu ya. Oke, makasih ya Bu ya. Ada lagi yang tanyain? Oke.